Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahayu Mayangsari, Eskomenkom. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang deadlock. Oke, nah permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Nah, pada sistem terdapat beberapa sumber daya yang digunakan untuk proses-proses dalam menyelesaikan task. Nah, sumber daya yang pada sistem ini terdiri atas tipe resource CPU cycle, ruang memori, perangkat I/O. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi, yaitu yang pertama meminta sumber daya, yang kedua memakai sumber daya, yang ketiga melepaskan sumber daya. Nah, terdapat dua karakter dalam deadlock. Yang pertama yaitu kondisi yang diperlukan, yang kedua resource allocation gap. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang kondisi yang diperlukan. Nah, kondisi yang diperlukan ini terdapat juga empat kondisi ya. Yang pertama yaitu mutual exclusion, di mana hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, genggam dan tunggu, yaitu suatu proses yang membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu untuk mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Yang ketiga, yaitu non-preemption, sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan. Yang keempat, menunggu secara sirkular. Nah, ini kondisi bila terjadi deadlock. Yang kedua, karakternya itu resource allocation gap, di mana deadlock dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graf berarah. Nah, graf ini terdiri atas himpunan titik V dan garis E. Nah, terdapat beberapa metode untuk menangani permasalahan dari deadlock ini. Nah, metodenya yang pertama yaitu menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem tersebut. Nah, bagaimana cara untuk mencegah deadlock? Nah, ada beberapa metode ya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mencegah mutual exclusion. Nah, benar-benar mutual exclusion ini benar tidak dapat dihindari ya, dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, yang kedua yaitu mencegah halt dan wipe. Yang keempat mencegah non-preemption. Yang keempat mencegah kondisi menunggu sirkular. Nah, cara menghindari deadlock itu yang pertama safe state, yang kedua unsafe state. Nah, bagaimana cara untuk mendeteksi deadlock? Yaitu jika sistem tidak menyediakan algoritma mencegah deadlock dan menghindari deadlock, maka deadlock itu akan terjadi. Nah, pada lingkungan ini sistem harus menyediakan yang pertama yaitu algoritma yang menguji sistem untuk menentukan apakah deadlock telah terjadi. Yang kedua, algoritma untuk memperbaiki dari deadlock itu sendiri. Untuk perbaikannya, deadlock ini terdapat dua pilihan untuk membebaskannya. Yang pertama yaitu menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Yang kedua, menunda beberapa sumber daya dari satu atau lebih proses yang
deadlock. Oke, sekian pembahasan singkat tentang deadlock. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya.